Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat penerobos, salam jumpa kembali. Pada hari ini kita akan membahas satu tema, kematian kekal atau lautan api binasa. Jadi saudara agak ngeri ya temanya. Tapi kita akan belajar hari ini tentang hal ini. Mari saudara kita kesatukan hati sebelum kita memulainya. Allah Roh Kudus, biarlah Tuhan mewahyukan hikmat dan pengertian bagi kami semua sahabat penerobos. Untuk kami mengerti isi hati Tuhan melalui perenungan pada saat ini. Berbicaralah atas kami dengan pesan yang kuat. Agar kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan Tuhan berikan. Kami siap diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bacaan kita baca dari Wahyu 20 ayat 12 sampai dengan ayat ke-14. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Ya saudara, kematian kekal. Bicara kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekal itu artinya tetap, selama-lamanya, abadi. Kematian kekal adalah kematian selama-lamanya atau disebut binasa di neraka atau lautan api. Jadi kematian bukan berarti seperti tidur saudara, tetapi tidak mengalami atau menderita apapun, tetapi kehidupan kekal dan penderitaan dalam lautan api. Jadi saudara jangan membayangkan kematian udah begitu aja, enggak. Tapi kematian adalah awal daripada kehidupan kekal. Di mana saudara berada ditentukan oleh waktu yang singkat yang Tuhan percayakan buat saudara hari ini. Selagi nafas Tuhan berikan buat saudara, sesungguhnya Tuhan sedang memberi kesempatan. Untuk apa saudara? 2 Petrus 3 ayat 15 dikatakan, pakailah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan untuk beroleh selamat. Tuhan mau kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, itu nafas kehidupan yang Tuhan berikan pagi hari ketika saudara bangun. Itu adalah kesempatan kembali Tuhan percayakan buat saudara dan saya. Untuk apa? Untuk kita melakukan segala yang baik. Untuk kita dikatakan hidup dengan takut dan gentar akan Tuhan. Nah Tuhan mau ada pada kita saudara. Jangan sampai hidup yang Tuhan percayakan hari ini saudara hidupi dengan segala kesia-siaan. Tidak ada hal apapun yang saudara kumpulkan untuk kerajaan surga. Tapi Tuhan berkata, kumpulkan hartamu di kerajaan surga yang tidak akan dimakan ngengat dan raya pencuri tidak dapat mengambilnya. Bukan hanya di muka bumi saudara. Saudara berjeri lelah dari pagi, siang, sore, malam, hari. Saudara bekerja dan tidak punya waktu untuk Tuhan. Apakah saudara dibawa apa yang saudara ada pada saudara? Tidak. Seperti Tuhan tertawa kepada seorang yang kaya raya, yang menimbun hartanya yang begitu banyak, membuat lumbung-lumbung. Dan dia berkata kepada jiwanya, tenang, 7 keturunan gak akan habis harta kekayaannya. Tapi Tuhan bilang, apa yang kau lakukan kalau hari ini kau dipanggil oleh Tuhan? Gak ada yang dibawa, yang saudara usahakan sedemikian rupa, tidak ada satupun yang dibawa saudara. Jadi oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Hendaklah kita hidup dengan bijaksana. Waktu sudah semakin singkat. Sangkakala sebentar lagi akan terdengar. Menjemput semua orang kudusnya yang mati dalam Tuhan bangkit, yang hidup diubah dalam tubuh kemuliaan. Dan biarlah saudara dan saya, kita adalah termasuk orang-orang yang akan diangkat Tuhan. Di mana kita tidak akan mengalami kengerian yang akan menguasai dunia ini. Dikatakan dalam kitab Wahyu yang akan terjadi setelah pengangkatan orang percaya. Ada 7 materai yang akan dibuka yang bicara kengerian yang akan dialami oleh bumi. Ada 7 sangkakala yang akan ditiup yang akan mendatangkan celaka dan maut bagi bumi.
Dan ada 7 cawan murka Allah yang akan ditumpahkan di bumi itu, bicara hal-hal yang mengerikan saudara. Yang dikatakan hujan es seberat 100 pon. 50 kilo, saudara bisa bayangkan hujan es turun ke bumi, apa yang terjadi. Ada banyak orang pengen mati, gak bisa saudara. Jadi oleh karena itu jangan sampai saudara dan saya tertinggal. Berjuanglah lagi ada hari ini untuk mendekat kepada Tuhan agar kekuatan Tuhan memberikan kekuatan buat saudara agar kita bisa berkata tidak terhadap tipu daya dosa. Wahyu 12 ayat 12 dikatakan bahwa iblis turun ke bumi dengan geram yang makin dahsyat karena ia tahu waktunya sudah singkat. Ia tahu waktunya sudah singkat, geramnya makin dahsyat. Ia berusaha menarik banyak orang percaya untuk mengikuti dia saudara. Untuk hidup kepada jalan-jalan dunia. Tapi bagi kita yang mau mendekat kepada Tuhan, bagi kita yang mau mengambil kesempatan untuk mengambil kekuatan Tuhan, maka Tuhan berkata tunduk kepada Allah, lawan iblis yang akan pergi daripadamu. Nah ini saudara, jangan sampai kita mengalami yang dikatakan lautan api penderitaan kekal dalam kebinasaan. Jadi dikatakan orang-orang mati akan dihakimi menurut perbuatan mereka. Artinya apa saudara? Saya membaca ketika ada 7 anak remaja yang dibawa ke neraka untuk melihat apa yang terjadi di neraka. Dan diberitakan kepada ada banyak orang, dia buat buku traktat kecil-kecil. Dulu saya mendapatkan kirim sampai 1000 buku saudara untuk saya bagikan. Itu bicara tentang surga dan neraka. Dan dikatakan di neraka itu ada tempat di mana apa yang dilakukan oleh orang-orang di bumi itu mereka akan alami di sana. Contohnya begini saudara. Ada orang yang hari-hari ini suka pergi ke dugem ya. Mereka ke diskotik, mereka ke bar, mereka joget-joget saudara. Di sana ada satu tempat dengan musik yang seperti itu saudara. Dan orang di sana joget-joget, gak bisa berhenti joget saudara. Tapi di bawahnya itu tombak-tombak. Saudara bisa bayangkan tubuhnya gak bisa dihentikan untuk joget. Tetapi di bawahnya itu tombak. Dan apa yang terjadi ngeri dan itu selama-lamanya. Ada seorang yang suka mabuk-mabuk di bumi. Dan waktu itu bertengkar dengan temannya dan akhirnya dipukul dengan botol beling dan akhirnya ia meninggal saudara. Dan pada saat ia meninggal dia ada di satu tempat yang dia lihat begini. Dia melihat di sebuah meja seperti ada botol isi minuman keras yang sangat menggoda. Dengan embun-embun seperti begitu. Dan ia mengambil minuman itu, dia minum dan apa yang terjadi? Ternyata air keras yang membakar sini saudara. Dia berteriak kesakitan, tetapi apa yang terjadi? Ketika ia berteriak kesakitan karena sakitnya membakar tenggorokannya. Setelah itu kembali seperti semula. Ia melihat kembali ada botol di meja itu. Dia kembali ambil botol itu dan kembali dia meminum, teriak kesakitan. Lalu kembali lagi prosesnya dan itu gagal. Ada seorang pencuri di sana yang dipotong tangannya berteriak sakit karena tangannya kepotong saudara, darah mengucur di tangannya itu dan berikutnya tumbuh lagi tangannya dan begitu terus dipotong lagi berteriak kesakitan tumbuh lagi dan itu kekal selama-lamanya. Wow saudara, sangat mengerikan tempat itu. Jadi oleh karena itu jangan ada yang sampai ke tempat itu. Oleh karena itu masih ada kesempatan hari ini, gunakan waktu sebaik-baiknya sebagai kesempatan saudara beroleh selamat. Saudara, setelah itu kita percaya bahwa setelah masa pengangkatan orang percaya di bumi akan mengalami masa aniaya yang dahsyat. Lalu berikutnya dikatakan kita akan masuk dalam pemerintahannya Tuhan kerajaan 1000 tahun damai. Dan berikutnya semua dikatakan pada saat 1000 tahun damai, setelah itu dikatakan iblis pada saat itu dirantai 1000 tahun. Setelah itu dilepas ketika waktu lamanya. Lalu ada banyak orang yang disesatkan dan berikutnya semua sama-sama dibuang. Iblis, para pengikutnya, nabi-nabi palsu akan dibuang ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Itu adalah akhir segalanya. Tetapi saudara saya yang rapture, kita tidak akan dihakimi lagi. Semua kita yang sudah diangkat Tuhan, kita akan memerintah bersama Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun damai. Berikutnya kita tidak akan dihakimi lagi. Jadi oleh karena itu siapa yang akan dihakimi lagi? Yaitu mereka orang-orang yang pada masa setelah pengangkatan orang percaya luput dari masa aniaya yang dahsyat. Luput dari yang dikatakan 7 mata yang dibuka. 7 sangkakala yang ditiup dan 7 cawan murka Allah yang ditumpahkan ke bumi. Mereka luput, mungkin mereka bersembunyi di gua-gua. Mungkin mereka bersembunyi di bawah tanah. Mereka luput dan mereka akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai dan mereka akan berkembang biak bertambah banyak bagaikan pasir di lautan. Tetapi setelah 1000 tahun iblis dilepas ketika lamanya dan mereka banyak yang disesatkan. Tapi saudara saya dan saya yang sudah rapture, kita tidak akan dihakimi lagi. Kita tidak akan disesatkan lagi. Kita pasti masuk surga. Amin.
Jadi oleh karena itu gunakan waktu yang sangat sedikit waktu lagi ini untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Tunjukkanlah bahwa saudara saya adalah warga kerajaan Allah yang berbeda dengan dunia. Bagaimana Tuhan tahu saudara berbeda? Melalui proses dan pembentukan, disitulah Tuhan bisa melihat siapa saudara. Apakah kau layak menjadi mempelai wanitanya atau engkau tidak layak. Maka Tuhan izinkan proses demi proses ada di hadapanmu. Tuhan izinkan kau dianiaya, bagaimana responmu Tuhan lihat. Kalau engkau adalah orang yang belajar daripada Tuhan, maka kita tahu firman-Nya dikatakan 1 Korintus 4 ayat 12 dan 13. Ketika dimaki engkau memberkati, dianiaya engkau sabar. Ketika engkau difitnah engkau jawab dengan ramah. Hendaklah respon kita seperti itu. Kalau mungkin hari ini kau tidak bisa respon langsung seperti itu. Kau datang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya salah respon. Beri kekuatan untuk aku melakukan yang lebih baik lagi. Nah Tuhan akan izinkan remedial saudara. Dengan proses yang sama mungkin dengan orang yang berbeda atau dengan orang yang sama. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memproses saudara. Yang penting adalah jangan fokus kepada orangnya ketika engkau diuji. Jangan fokus kepada masalahnya tapi perhatikan respon. Tuhan sedang memilih calon mempelainya. Saudara kita percaya bahwa nama kita yang hari ini ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Memberi diri kita dibaptis. Kita mulai masuk lebih dalam lagi. Mengikut Tuhan. Tertanam dalam gereja lokal. Ikut maksimal dalam segala aktivitas gereja lokal. Dan saudara melayani Tuhan. Saya percaya nama saudara ada di dalam kitab kehidupan. Ya. Mengapa namanya tidak tercantum saudara? Ya, kenapa ada orang-orang yang namanya tidak tercantum dalam buku kitab kehidupan? Pertama, Romalah 10 ayat 9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya. Kenapa mereka namanya tidak tercantum? Karena mereka tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak mau mengaku dengan hatinya dan berkata dengan mulutnya saudara. Jadi orang yang seperti ini maka ia dikatakan namanya tidak tercantum dalam kitab kehidupan. Yang Tuhan mau adalah percaya dalam hati dan kita mengaku dengan mulut kita. Yang kedua, kenapa nama orang itu tidak tercantum dalam kitab kehidupan? Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya. Karena kita tidak mau mengampuni kesalahan orang, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Jadi apa yang kita lakukan itu yang akan menentukan bagaimana Tuhan bertindak buat saudara dan saya. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Maka Tuhan berkata di dalam Matius 7 ayat 12. Hukum dari seluruh isi kitab Taurat berkata. Apa yang kau mau orang lain lakukan terlebih dahulu biarlah kau melakukannya. Jadi kenapa namanya tidak tercantum dalam kitab kehidupan? Dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan mau kita mengakui kesalahan kita. Kalau saudara melakukan kesalahan, saya percaya Roh Kudus akan mengingatkan saudara. Waktu Roh Kudus mengingatkan engkau harus melepaskan pengampunan. Matius 5 dikatakan ayat 23-24 begini. Jika Roh Kudus berbicara atasmu mengingatkan kesalahanmu, maka engkau harus tinggalkan persembahanmu, pergi berdamai. Jadi kalau Roh Kudus mengingatkan akan dosa dan kesalahan yang kau lakukan, kau harus tinggalkan persembahanmu, pergi dulu berdamai dengan orang itu saudara. Itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Jadi akui setiap kesalahan yang kita lakukan, minta ampun sama Tuhan, bertindaklah seperti perintah Tuhan katakan. Ya berikutnya apa yang membuat namanya tidak tercantum dalam kitab kehidupan? Markus 3 ayat 29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ya. Jadi dikatakan menghujat Roh Kudus. Seperti apa menghujat Roh Kudus? Tidak percaya dengan kuasa Roh Kudus. Tidak percaya dengan kekuatan kuasanya. Dan itulah yang Tuhan tidak mau. Karena dikatakan menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni dosanya. Ya saudara, Keluaran 32 ayat 33. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Ya. Barang siapa melakukan dosa kepada Tuhan, maka namanya akan dihapuskan dari kitab kehidupan. Jadi saudara, ada orang-orang yang namanya sudah tercantum tapi dihapuskan dari kitab kehidupan. Kenapa? Karena dikatakan ia melakukan dosa. Dosa yang tidak bisa diampuni atau dosa yang tidak diakui, itu juga adalah dosa yang mendatangkan maut saudara. Yang membuat nama kita dicoret dari kitab kehidupan. Apakah dosa yang tidak diampuni? Yaitu dosa yang tidak diakui.
Dosa di mana engkau tidak bisa mengampuni. Dosa menghujat Roh Kudus itu dosa yang tidak akan diampuni. Nama saudara akan dicoret dalam kitab kehidupan. Dan kenapa nama kita tidak tercantum dalam kitab kehidupan? Matius 24 ayat 13 katakan demikian. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya. Siapa yang akan selamat? Orang yang bertahan sampai kesudahannya. Jadi artinya saudara, jangan sampai seperti Galatia 3 ayat 3 sampai dengan 4 berkata demikian. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Ya. Jadi dikatakan kau mengawali dengan roh. Waktu kau menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, engkau begitu sangat giat di dalam Tuhan. Engkau beribadah kepada Tuhan, berdoa dan berdoa lagi itu menjadi kerinduanmu. Baca Alkitab, langsung saudara habiskan semua isi Alkitab saudara. Saudara haus dan lapar akan Tuhan. Tetapi ada banyak orang yang mengakhirinya dengan daging. Waktu akan menentukan seberapa ketekunanmu, seberapa imanmu yang kau pertahankan kepada Tuhan. Jadi dikatakan nama kita bisa dicoret dalam kitab kehidupan ketika kita tidak bertahan sampai akhir. Mengawali dengan roh tapi mengakhirinya dengan daging. Dan dikatakan tidak bertahan sampai akhir seperti Lukas 13 ayat 23 dan 24 katakan demikian. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Ya, banyak orang mau berusaha gak bisa masuk, tapi kita harus berjuang. Jadi untuk masuk kerajaan surga, saudara harus berjuang, gak cuma hanya berusaha. Ya untuk apa? Untuk kita tetap bertahan dengan iman kita kepada Tuhan sampai garis finish. Dan mengapa dikatakan mereka tidak tercatat dalam kitab kehidupan namanya? Karena tidak bertahan sampai akhir. Karena ini yang dilakukan 2 Tawarik 12 ayat 14. Ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Seorang ketika tidak tekun mencari Tuhan, ia akan berbuat yang jahat. Jadi oleh karena itu saudara, janganlah sampai engkau menjadi orang yang jahat di penghujung akhir zaman ini. Pada saat sangkakala terdengar engkau menjadi orang yang jahat. Kenapa? Karena kau tidak tekun mencari Tuhan. Jadi apa yang baik yang kau sudah mulai terus lanjutkan dan selesaikan sampai garis finish. Saya percaya ketekunan saudara pasti menghasilkan buah. Dikatakan dalam Yakobus 1 ayat keempat bahwa buah dari ketekunan adalah sempurna, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Engkau hanya perlu tekun melakukannya. Ya saudara, bertahan sampai akhir seperti 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 19 dikatakan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya, roh antikris sudah banyak sekeliling kita. Siapa mereka? Mereka bukan berasal dari luar kita, tapi ada di dalam kita. Yaitu siapa? Mereka orang yang tidak sungguh-sungguh. Kalau mereka sungguh-sungguh, niscaya mereka akan tetap bersama-sama. Tapi karena mereka tidak sungguh-sungguh, maka di tengah jalan mereka sudah mental, saudara. Karena gesekan, karena masalah satu dengan lainnya, karena ada omongannya gak enak, karena fitnahan, karena aniaya membuat orang itu akhirnya mental, saudara, tidak melanjutkan apa yang dipercayakan Tuhan. Jadi itulah saudara yang harus kita lakukan, tunjukkan bahwa saudara adalah orang yang sungguh-sungguh. Dan orang yang sungguh-sungguh hanya bisa saudara dapatkan, atau saudara adalah menjadi orang sungguh-sungguh kalau saudara ada punya kekuatan Tuhan. Kalau saudara adalah orang yang tekun, kalau saudara adalah orang yang mencintai Tuhan, maka engkau tidak akan pernah berhenti melayani Tuhan walaupun engkau lihat mengecewakanmu. Walaupun engkau dengar menyakitkan hatimu, walaupun engkau hadapi menakutkan, engkau tidak akan pernah berhenti untuk melayani Dia. Engkau tidak akan pernah berhenti mencari Tuhan karena apapun. Dan ini yang Tuhan mau ada pada kita sungguh-sungguh. Dan yang membuat orang tidak bertahan sampai akhir adalah Wahyu 17 ayat 14 dikatakan. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Ya. Saudara akan menang bersama dengan Yesus, yaitu saudara yang terpanggil, terpilih dan setia.
Jadi saudara, kalau hari ini kau sudah dipanggil oleh Tuhan untuk menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat, engkau sudah terpilih untuk melayani Dia, yang diperlukan adalah engkau harus setia melayani Dia sampai garis finish. Yaitu Tuhan memanggil atau mengubah kita dalam tubuh kemuliaan. Ini yang Tuhan mau ada pada kita, saudara. Jadi mengapa namanya tidak tercantum? Yaitu pertama, tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kedua, tidak bisa mengampuni kesalahan orang. Yang ketiga, tidak mengakui kesalahannya. Keempat, menghujat Roh Kudus. Yang kelima, namanya dicoret dari kitab kehidupan karena berdosa kepada Tuhan. Yang keenam, tidak bertahan sampai akhir. Kenapa ia tidak bertahan? Karena ia mengawali dengan roh, mengakhirinya dengan daging. Karena ia cuma berusaha. Gak bisa, harus berjuang saudara. Karena ia tidak tekun maka ia tidak bisa bertahan. Karena ia tidak sungguh-sungguh dan karena ia tidak setia. Jadi saudara, biarlah ini menjadi peringatan buat kita agar nama kita tetap tercantum dalam kitab kehidupan. Alkitab mencatat betapa ngerinya neraka saudara. Dikatakan Matius 5 ayat 29 sampai dengan ayat ke-30 demikian. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu tidak satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Ya, saudara bisa bayangkan apa kata firman Tuhan itu berkata, bahwa ngerinya neraka itu lebih daripada sakitnya mata dicungkil saudara. Lebih baik matamu dicungkil daripada utuh tapi masuk neraka. Dan dikatakan lebih ngeri daripada tangan yang dipenggal. Jadi artinya lebih baik tanganmu dipenggal daripada tanganmu utuh masuk neraka. Tuhan berkata juga di dalam Markus 9 ayat 45. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Neraka itu lebih ngeri daripada tangannya dipotong saudara. Kakinya. Kakinya dipenggal dikatakan. Itu sakitnya saudara bisa bayangkan. Dan neraka lebih sakit daripada itu. Dan bahkan apa yang ada di neraka saudara, yang saya katakan betapa ngerinya neraka. Di dalam Markus 9 ayat 46. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Ya. Di neraka itu dikatakan ulatnya tidak akan mati. Karena api membuat ulat itu tidak akan mati karena api saudara. Dan bahkan apinya tidak akan padam. Dan berikutnya apa yang terjadi di neraka, betapa mengerikan neraka. Wahyu 14 ayat 10 sampai 11. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Ya. Disiksa dengan api dan belerang sampai selama-lamanya. Saya tanya suami saya dari teknik kimia. Saya tanya gini, Pak, kalau api tambah belerang apa jadinya? Dia bilang begini, tahu nggak besi baja? Nah, besi baja kalau masuk ke dalam api yang ditambah belerang itu lumer. Jadi saudara bisa bayangkan kalau tubuh manusia masuk ke dalam api dan belerang, apa yang terjadi saudara? Kita aja kena api aja udah teriak-teriak kesakitan. Kena knalpot panas aja kita udah mencerit saudara. Saya pernah waktu itu saya lagi motong-motong kertas untuk saya buat seperti kartu untuk Paskah. Tangan saya kena silet saudara, sedikit. Tapi sakitnya itu bukan hanya tangan saya, sekujur tubuh saya udah kayak meriang saudara. Jadi saudara bisa bayangkan itu aja udah sakit, apalagi neraka saudara. Saya bertobat gak mau masuk neraka. Kenapa? 4 kali Tuhan izinkan saya baca buku neraka. Itu gak kebetulan saudara. Teman saya pinjemin buku tentang neraka. Lalu pada satu hari dalam ibadahku, waktu itu ada seorang teman datang, baru sekali-kalinya datang jual buku. Jual bukunya orang Kristen masuk neraka. Saya lagi makan mie ayam, tiba-tiba tukang mie pinjemin saya traktat juga neraka saudara. Saya beresin laci kamar saya beresin, ada ketemu traktat kecil tentang neraka. Itu semua saya baca, saya ketakutan dan saya bilang Tuhan, aku gak mau masuk neraka. Ngeri banget, mendingan hari ini aku berjuang sungguh-sungguh cari Tuhan. Gak apa-apa mau ngalamin sesuatu udah gak apa-apa, aku gak mau mundur, mau maju terus. Menyelesaikan sampai garis finish. Saya mau masuk surga. Saudara mau masuk surga, berjuang. Jangan kau berhenti mencari Tuhan. Jangan kau berhenti mendekat kepada Tuhan. Jangan kau berhenti beribadah kepada Tuhan. Jangan kau berhenti melayani Tuhan karena apapun. Fokus
Matamu tertuju kepada Tuhan. Belajar abaikan kehinaan dan tekun dalam memikul salib. Saya percaya ada janji Tuhan yang berkata demikian. Yang penting harus dilakukan oleh orang percaya agar tidak masuk neraka adalah Wahyu 14 ayat ke-12 katakan demikian. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Yang penting adalah ketekunan orang-orang kudus yang melakukan perintah Tuhan. Saudara dan saya adalah orang kudusnya Tuhan. Yang penting adalah saudara lakukanlah perintah Tuhan di setiap kesempatan yang ada di depanmu saudara. Roh Kudus memampukan kita melakukan kalau engkau mau. Jadi oleh karena itu ketika hatimu panas, engkau coba diam tenang supaya engkau bisa berdoa. Waktu engkau berdoa, maka Tuhan beri kekuatan untuk apa? Untuk kita bisa melewati masalah yang ada di depan kita. Jadi tekun saudara kuncinya. Karena ketekunan itu yang menghasilkan buah engkau sempurna, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Bukankah Matius 5 ayat 48 yang berkata, sempurnalah engkau karena Bapa di surga sempurna. Tuhan mau kita sempurna. Dan kunci kesempurnaan adalah tekun. Dan berikutnya yang penting adalah saudara tekun menuruti perintah Tuhan dan iman saudara kepada Yesus. Pertahankan imanmu kepada Tuhan. Lukas 18 ayat 8 katakan demikian. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya, Tuhan meragukan. Siapa yang bisa mempertahankan imannya di muka bumi? Dan katakan itu saudara dan saya. Kita pertahankan iman kita sampai garis finish. Jangan ada yang menegur sedikit waktu lagi engkau akan menerima apa yang dijanjikan, itu upah yang besar. Jadi jangan ada yang mengundurkan diri di waktu sudah sangat singkat ini. Saudara bangkit maju dan terus fokus kepada Tuhan dan selesaikan pertandingan imanmu sampai garis finish. Demikian sahabat penerobos, biarlah menjadi berkat buat kita semua. Saya akan berdoa buat kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman kebenaran-Mu. Hari ini kami mengerti tentang yang disebut kematian kekal atau lautan api dan kebinasaan. Kami tidak mau Tuhan, kami tidak mau masuk dalam kematian kekal. Kami tidak mau masuk neraka Tuhan. Oleh karena itu kami mau mata kami hanya tertuju kepada Tuhan. Kami mau belajar daripada teladan-Mu Tuhan. Kami mau melakukan perintah-perintah Tuhan. Roh Kudus mampukan kami menghidupinya agar kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman kebenaran-Mu yang memotivasi hati kami untuk kami bangkit dan berjuang lebih sungguh-sungguh lagi mencari dan beribadah kepada Tuhan dan melakukan ketetapan Tuhan. Terpuji nama Tuhan untuk kuasa pengurapan-Mu yang turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian sahabat penerobos, biar menjadi berkat buat kita semua. Saya tetap mengundang sahabat penerobos untuk bergabung bersama kami, generasi penerobos. Agar kita menjadi pasukan Allah yang tidak terhentikan. Walaupun yang kita lihat mengecewakan, yang kita dengar menyakitkan, yang kita hadapi menakutkan. Jangan pernah mundur saudara. Tetap maju terus dan selesaikan sampai garis finish. Dan saudara dipersilakan untuk masuk dalam undangan kami. Catat nomor di sini dan tulis di WA bahwa saya mau ikut dalam komunitas generasi penerobos. Saya akan kasih link buat saudara yang sungguh-sungguh rindu untuk bergabung bersama kami melalui media Zoom. Yaitu untuk acara doa pagi Senin sampai dengan Sabtu dan pemuritan Selasa dan Kamis. Dan juga ada satu komunitas anak-anak muda generasi Yeremia umur 25 sampai 40 tahun. Kita juga ada komunitasnya. Saudara catat nomornya di bawah ini dan katakan saya rindu bergabung dalam komunitas generasi Yeremia. Dan mari saudara persiapkan diri kita untuk masuk dalam tua yang terbesar dan terakhir. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.